Aman mau dia, lah bang dari mana? Kagak kelihatan datangnya bang, tiba-tiba udah turun aja gitu kan. Dia ketawa kecil, terus dia hanya bilang gini, belum ada pulang, udah sore gini. Pulang buruan, udah dimasakin sama teteh. Gitu kata dia. Teteh ini istrinya. Pulang sana, karena orang Sunda kita manggilnya kalau nggak bibi teteh. Gitu. Oh, dia ini ngomong assalamualaikum, gitu. Sampang simping. Gitu bang. Itu palang pintu. Gue tebak karena gue hafal semua bang. Nih gue terusin ya. Lah gitu kan. Kalau jawab bener 2 juta rupiah gitu. 3 sih bang, kalau 2 kekecilan. 3 juta. Undang banyak. Nah, oke bang. Ini gue balikin lagi bang. Saat teman-teman lagi fokus bermain, kita bawa itu semua lah, perbekalan kita banyak saat itu bang. Bakar hutan ya. Wow, itu kebakaran ya. Kita nggak bisa kuat. Nah, itu bukan bencana alam bang, perusak alam. Nggak boleh itu. Nah, akhirnya di sore itu datanglah nih, muncul nebeng lah bisa bilang gitu. BM. Kalau anak dulu BM gitu. Anak dulu bang ya. Iya. Anak zaman belum siap. daun gerak tadi. Paham. Nah, sampai akhirnya tuh ada beberapa tronton lewat. Dia kan trompetnya gede tuh, klaksonnya tuh bang. Dia di atas pala tronton tuh kan. Gitu kan. Nah itu dia udah paham kalau banyak anak-anak muda yang baris di jalanan tuh pakai carrier, itu tandanya lu numpang sama gua gitu. Jadi dia nggak pakai kita palang kayak saya mau tawuran gitu bang, kita malang mobil dulu gitu, kagak usah. Itu tawuran. Iya. Pengalaman ya bang. Iya. STM kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Jali. Kali ini gua ngebajak channelnya apa? Timur Misteri. Bersama siapa ini? Bang Kancil bang dia. Sehat bang? Baik, alhamdulillah bang. Masih nyolong timun nggak? Kalau nyolong timun udah gede deh, udah malu-maluin deh. Oh udah gede. Gimana bang? Ini apa tentang kisi-kisinya? Mau bahas tentang apa nih? Oke bang Jalo. Jadi ini gua karena lu minta cerita gitu kan pada hari ini, gue teringat pengalaman gua masa lalu bukan pendakian sih ya. Camping di tebing alam untuk melakukan panjat tebing bersama teman-teman gua dan bisa dibilang junior gua lah gitu. Saat itu di lokasi sekitar gua menemukan sosok nenek-nenek bungkuk yang telah meninggal lamanya di 3 tahun kurang lebih. Waduh, kayaknya seru juga nih bang nih ya. Siap bang. Tahan dulu bang. Oke. Santai aja dulu. Siap. Bagi kalian yang ingin bergabung kayak Bang Kancil ini, silakan DM ke Instagram gua Rizky_Sajali. Dan bagi kalian yang ingin menjadi narasumber, ingin menceritakan soal cerita misteri berhubungan pendakian atau urban legend, silakan DM ke Instagram gua. Kita langsung aja mulai kupas misteri. Siap bang. Salaman lagi kita. Oke, biar nggak selek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua penonton setianya channelnya Bang Jali. Kali ini bersama gue Kancil dari Timur Misteri. Gue akan bercerita tentang pengalaman masa lalu gue bersama tim dari salah satu mapala kecil gue ya, bisa dibilang kelompok panjat tebing. Saat itu gue OTW ke daerah Jawa Barat Bang Jali. Iya. Ke lokasi Jawa Barat, letaknya itu gue bersama kurang lebih 50 peserta lah gitu saat itu. Karena saat itu senior gue nge-push gue nih, angkatan gue buat ngasih teori-teori dasar ke teman-teman yang masih pemula dalam kategori panjat tebing. Oke. Gitu.
Akhirnya berjalan acara tersebut, sampainya lah kita di lokasi itu sebagian bermotor-motoran. Kita ada yang bonceng dua, ada yang bawa motor sendiri, bawa keril gitu kan. Yang mana keril itu berisi alat-alat panjat tebing. Sampai sana jam berapa itu, Bang? Itu kita berangkat kisaran jam 10 siang, sampai di sana ya masuk jam makan siang lah, jam 12 siang. Iya. Karena perjalanan nggak begitu jauh gitu dari daerah kita nih, Jakarta Timur. Nah, saat nyampe sih kita evan-evan aja sama teman-teman yang lain gitu kan. Beberapa senior pun pakai kendaraan roda 4-nya gitu. Nah, itu karena situasi jalan di sana cukup gimana bisa bilang, cukup hancur lah gitu lokasinya gitu ya. Jadi sulit untuk dilintas dengan kendaraan roda 2. Jadi kita ke dalam hutan itu, posisi kita saat itu berjalan kaki, Bang. Kurang lebih bisa dibilang makan waktu 1,5 jam lah gitu untuk berjalan kaki untuk memasuki hutan tersebut menuju ke tebing alam tersebut. Karena kita sampai di lokasi, motor dan kendaraan roda 4 kita titipkan di rumah warga sekitar, yang mana warga sekitar memang langganan kita setiap kita hunting ke sana. Oh ya, udah kenal lah ya. Iya, bisa dibilang warga sana udah akrab lah gitu, udah kayak keluarga. Nah, kita nitipin motor, itu nantinya pas pulangnya kita bayar parkir sekalian bayar makan, karena kita makan siang di situ, sama nanti kelar acara kita makan juga di situ. Itu bertim-tim atau? Bertim. Jadi satu kelompok itu, bukan satu kelompok, satu wadah aja gitu. Satu wadah berapa tim? Itu kurang lebih kita 50 orangan lah. 50 gitu. orang. 50 orang itu kita jadikan satu gitu. Oh, kirain dibagi-bagi nggak? Enggak gitu. Jadi saat itu bisa dibilang gimana ya? Kita nyenengin teman-teman yang masih awam lah dalam kategori panjat tebing. Kita perkenalkan diri mereka di tebing-tebing alam gitu. Salah satunya ya di daerah Jawa Barat ini. Berawal Evan sampai di lokasi, terus kita dari penitipan motor tersebut di rumah salah satu warga, kita masuk langsung ke dalam hutan itu. Yang mana lokasi tebing ini bawahnya, tebing tinggi ini nih yang nanti bakal kita panjat itu bawahnya itu goa. Di situ ada goa, Bang. Goa itu mitosnya tuh ya dulunya tempat main film layar lebar Indonesia. Berarti itu bukan lulu gua ya? Iya, cuma goa aja udah. Simple sih, Bang. Jadi goa itu tempat syuting-syuting film horor Indonesia dulunya gitu. Nah, sampailah kita di lokasi tebing tersebut, Bang. Dengan berjalan kaki, biasanya kita ngompreng-ngompreng mobil-mobil tronton gitu, karena saat itu kita tungguin lama, akhirnya kita berjalan kaki rame-rame lah tuh. Sampailah kita di dalam hutan. Sesampai di sana kita bagi tugas, Bang. Ada yang masang tenda, ada yang ya macam-macam lah gitu kan, ngeluarin nesting, masak air segala macam, karena kita bawa persediaan banyak. Terus sebagian lagi nih kita pencar. Jadi beberapa cewek nih sama temennya bisa dibilang 2-3 orangan lah gitu. Dia malah menawarkan diri gitu ke kita orang sekaligus depan senior-senior gua. Bang, gimana kalau gue nyari ranting buat nanti malam kita bikin api unggun? Udah pada ngacungin jempol. Mantap loh, nggak pakai disuruh gitu kan. Nah, dia nggak jauh perjalanan dari tempat kita space masang tenda, Bang Jali. Dia masuk ke dalaman lagi dikit. Masuk ke hutan tersebut untuk mencari ranting-ranting kering untuk kita jadikan api unggun nanti malam gitu. Karena kita kemungkinan besar kita camping di situ lah. Bisa bilang camping ceria. Itu lamanya kisaran 1 jam lah, kurang lebih ya, setengah jam atau 1 jam. Beliau tuh, para perempuan itu mencari kayu ranting ke dalam hutan lebih dalam. Tiba-tiba dengan tergesa-gesa kita dengar suara orang lari sama teriak, Bang, saat itu. Lagi kita sibuk-sibuknya, ada yang masak air, buka nesting, nyalain kompor gitu, ada yang nancep-nancepin pasak buat ngekerin tenda kita gitu kan. Beberapa tenda gitu kita bikin retel U. Jadi dempetan semua tuh, beberapa tenda. Nah, itu langsung hadapan kita tuh tebing alam yang bakalan besok paginya kita bakalan adakan teori dasar buat teman-teman yang masih awam. Itu dengar namanya suara lari itu di tebingnya atau di dalam hutan itu? Di dalam hutan. Ternyata yang lari tersebut adalah teman-teman perempuan yang nyari kayu ranting itu, Bang. Dia lari tergesa-gesa sembari dia menjerit gitu. Wow, gitu kan. Nggak lama nyampe lah posisi mereka ini di hadapan kita orang gitu, di depan tebing yang tempat kita nancepin tenda tersebut buat bermalam. Sontak dong kita semua termasuk yang lain gitu serta senior bicara kepada mereka dan frontal lah kasar gitu, kita panik soalnya kan gila lo ya kenapa gitu kan. Nggak lama dia pun langsung
nge-push ceritanya gitu. Bang, sorry. Dengan hawa takut mereka gitu kan, tegang mereka, dia bilang, gua ngelihat sosok nenek-nenek membungkuk sedang mengutin ranting yang kering, kayu bakar gitu, untuk dibawa pulang seperti yang gue cari ini bang gitu. Jadi dia nggak banyak nyari ranting, langsung keburu lari gitu. Gara-gara nenek-nenek itu? Karena ngeliat nenek-nenek itu. Nah akhirnya sampainya dia ngomong seperti itu kepada kita orang semua termasuk senior, muncullah nenek-nenek tersebut bang di hadapan kita. Jelas dari dalam hutan tersebut. Itu hampir semuanya ngeliat ya? Semua itu satu tim kita yang ada di situ ngelihat di depan tebing alam itu. Jadi sosok nenek-nenek itu dia tanpa alas kaki saat itu. Tanpa alas kaki dengan postur membungkuk dan ranting-ranting kayu bakar itu ditaruh di pinggang sebelah kanannya bang, dengan cara dia mengikatkan kain ranting, angkin. Kain angkin diikat di pundak gitu kan, dililitin, terus buat ngikat kayu ranting digendong samping, karena posisi nenek-nenek itu membungkuk. Saat kita lihat itu dia menghampiri tenda kita bang, depan teman-teman semua mata jauh memandang itu melihat nenek-nenek itu hadir sosoknya di depan kita. Dan sigap senior gue mencolek kaki gue nih gitu, coba Cil cek keseriusan itu nenek-nenek gitu kan, dalam arti keseriusan ini apakah dia benar-benar manusia atau bukan gitu kan. Akhirnya dengan hawa penasaran, gue juga coba untuk nge-push hawa takut gue barengan tuh sama senior yang nyuruh gue menghampiri nenek itu. Senior juga backup gue di belakang, gue ikutin nenek-nenek itu depan pandangan teman-teman sekitar. Tapi bang maaf, itu posisi kan kalau gaib ya? Iya. Kakinya nggak napak, itu napak nggak? Itu napak bang. Makanya yang bikin kita penasaran semua, siapa sosok tersebut, orang tua tersebut gitu kan. Nah pada akhirnya gue hampirin nenek-nenek itu, jarak kisaran 3-5 langkah lah ya. Gue panggil tuh sebanyak 3 kali, nek gitu kan. Pada akhirnya nenek-nenek itu nengok sembari merangkul ranting kayu bakarnya tersebut di posisi pinggang kanannya. Dia menoleh ke kiri untuk melihat gue sama senior gue yang memanggil dia. Nah di situ begitu udah nengok, gue nggak panjang omongan, cuman seluas mata gue memandang, gue hanya melihat postur sampai ke bawah nenek-nenek tersebut. Dan ternyata nenek-nenek tersebut tuh napak tanpa alas kaki. Jadi gue punya sugesti nenek-nenek ini bisa dibilang orang sekitar gitu kan, warga di sini atau penduduk di sini lah bisa dibilang ya, yang sering memang setiap jam-jam segini dia mencari kayu-kayu untuk dijadikan kayu bakar. Jadi gue ngambil segi positifnya bang. Gue balik arah, puter badan, nenek-nenek itu melanjutkan perjalanannya. Hati-hati nek, licin. Gue hanya bilang kata-kata seperti itu dan nenek-nenek itu terus berjalan ke depan. Nggak ada ekspresi sama sekali? Nggak ada ekspresi sama sekali. Akhirnya gue balik badan, gue bilang sama teman-teman semua bahwa nenek-nenek tersebut orang kampung sini. Dia mungkin sering kegiatannya nyari jam-jam segini, nyari kayu bakar gitu. Itu kita ya habis jam makan siang di tempat penitipan motor, jam 1-an kita berjalan, sampailah tuh jam 2:30, 3 lamanya gitu. Itu masuk jam sore bang. Itu kita lagi sibuk-sibuk masang tenda. Nah sosok nenek-nenek itu hadir gitu. Nah terus gue menyampaikan teman-teman jangan pada panik, jangan pada sugesti kemana-mana gitu, karena itu ya orang sekitar gitu, orang pribumi sini gitu. Karena dia tanpa alas kaki, dia napak kok jalannya, dia nenek, memang benar-benar orang tua, nenek-nenek gitu. Ya benar nenangin keadaan lah ya. Karena kebanyakan teman-teman yang masih awam nih soal camping-camping ceria seperti itu bang, di alam. Jadi gue nggak mau buat mereka pada panik, sugesti lebih lanjut gitu kan. Nah kita tetap tuh meneruskan kegiatan di dalam hutan tersebut. Sampai yang mana senior gue itu mengeluarkan gitar, alat musik lah bisa dibilang ya. Kita nyanyi-nyanyi itu sambil membakar ranting-ranting yang tadi dicari gitu kan. Terus sama ngopi-ngopi lah biasa kalau anak-anak muda gitu kan. Kita gitaran depan tenda, ngecek-ngecek penerangan seperti senter gitu kan. Kita bawa. Nah, terus nyiapin alat sebagian teman-teman buat besok pagi kita melakukan kegiatan olahraga panjat tebing di tebing alam tersebut. Nah, itu disiapin, dilap-lapin semua alat-alat biar nanti pagi tinggal make gitu kan, tinggal digunakan untuk kegiatan. Itu kita pada evan. Sampailah masuk jam 9 malam. Itu kita udah kelar makan sore gitu kan, kayak seperti
Kita namanya di alam gitu bertenda kayak nyeduh Indomie gitu, masak kopi, terus bikin nugget gitu bang. Buat teman-teman pada kita berbaur lah gitu kan. Pakai apa kertas nasi gitu kan kita barisin, kita makan ngeliwet lah kalau kata orang dulu. Bener. Kayak ya seperti itulah gambarannya. Nah itu kita have fun masih bang, saat jam 9 malam sampai jam 9 malam itu kita masih have fun. Itu tanpa disadarin tiba-tiba tuh angin kenceng seperti cuaca buruk gitu bang. Kenceng itu? Angin kenceng sampai tuh pohon-pohon sekitar tenda kita, ya pokoknya di pandangan kita semua tuh pohon-pohon nggak ada yang pendek, tinggi semua udah di dalam hutan itu bang. Pohon-pohon besar, tinggi, itu goyang semua bang. Daun-daunnya tuh semua sampai ranting-ranting itu gerak semua bang. Itu awalnya kita panik, takut kenapa-napa nih gitu kan. Teman-teman ada di luar tenda. Nah senior tuh menggegaskan deh tuh teori dari senior kita, masuk besok pagi kita udah mulai kegiatan biar nggak ada yang capek. Alasannya begitu karena angin kenceng itu bang awalnya. Begitu mereka pada beres-beres perabotan, bekas gelas-gelas gitu kan, mangkok apa piring-piring plastik. Nah itu sontak siupan angin itu dibarengin sama suara perempuan nangis, suara cewek tapi nangis. Jadi dibarengin angin nih, itu ada suara-suara segelintiran suara-suara cewek lagi nangis. Buset. Begitu bang. Itu hampir semua kelompok denger. Sampai semua tenda yang ada di situ kelompok kita itu langsung sontak nih, ada yang megang piring buat ngelapin piring pakai mitu tuh tisu basah bekas kotor ya kan, bekas kita gunakan. Itu semua sontak bengong semua bang. Untuk meresapi suara tersebut benar adanya atau tidak. Itu real bang suara itu. Dibarengin suipan angin itu. Itu dibarengin suara kayak suara cewek tapi nangis. Enggak, suara itu nggak hatu. Itu bersaut-saut gitu. Itu saut-saut kayak bisa dibilang kayak suara cewek nih nangis tapi nggak satu perempuan gitu yang nangis, nggak satu sosok, banyak gitu. Jadi banyak orang nangis lah bisa dibilang. Di situ hilang lagi kepercayaan diri teman-teman kan. Bang pulang, ada yang bilang begitu nih cewek. Kebetulan saat itu teman-teman yang masih pemula ya kisaran usia-usia masih 15-16 tahun lah bang ya, bisa bilang SMA-an lah, anak-anak sekolah SMA gitu ya, putih abu-abu. Itu teriak seperti itu bang ke senior, bang pulang, gua nggak bisa ada di sini gitu kan. Cuman kan kegiatan belum kita jalanin dan itu udah malam men untuk turun ke bawah gitu kan, untuk keluar dari hutan itu kan. Senior coba tenangin mereka, beberapa senior gua untuk masuk ke dalam tenda. Udah makanya istirahat aja, lo pada ini karena capek gitu kan. Udah tidurnya istirahat. Udah gitu kan cuaca di dalam hutan itu dingin bang. Nah kita pada istirahat masuk tenda. Jadi posisi tenda kita tuh retal U begitu bang. Jaraknya nggak berjauhan gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita sigap gitu kan. Langsung cepet cekatan lah gitu. Nah itu ketika mereka pada masuk dalam tenda, langsung disuruh masuk buru-buru. Gua sendiri satu tenda tuh berempat sama beberapa senior. Di satu tenda gua. Itu gua melihat bayangan orang tua membungkuk dengan posisi lagi menyapu. Waduh. Bebenah di situ. Di luar tenda. Itu secara tidak langsung tenda-tenda yang lain termasuk tenda cewek itu kirim-kirim pesan ke HP teman-teman gua termasuk gua. Pas gua baca, nggak ada yang berani keluar. Begitu gua baca bang, itu pesan dari tenda-tenda cewek apa? Kak, ada manggil kakak, ada manggil abang. Ada suara orang nyapu. Jangankan lu ngirim pesan, gue sendiri ngeliat gitu. Saat itu bayangan nampak di tenda gue, bayangan orang gede gitu, bayangan doang gitu. Karena di malam hari itu di tengah hutan, gue selalu masang tenda tuh, setiap tenda tuh gue pasangin lampu lighting gitu kan, dibuat penerangan dalam tenda gitu di malam hari. Itu bayangan nenek orang tua lah ya, membungkuk dengan posisi dia lagi nyapu di luar tenda. Jelas itu bayangan. Jelas bang, bayangan hitam gitu jelas. Ada bayangan orang lah gitu. Seperti bayangan kita gitu kalau di hadapan cahaya. Ya, biasa kan kalau misalnya gap itu bayangan sama sekali nggak ada itu kan. Itu. Nah, gua nggak ngerti lah gitu kan, wallahu alam. Akhirnya senior dari kirim-kiriman pesan mencoba untuk ngademin semuanya lah gitu, kepanikan teman-teman semua gitu kan, yang ada di tendanya masing-masing.
udah langsung istirahat aja, jangan lupa baca doa, bla 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 bla. Nah kita kan punya grup saat itu kan, jadi setiap kita buka grup itu ada tuh komenannya gitu kan, sama pertanyaan dari teman-teman semua di setiap tenda, dengar suara orang nyapu lah, ngeliat bayangan lah katanya gitu kan, sama yang kita alamin itu. Kalau kita ngelihat sendiri kayak gua sama beberapa senior di dalam tenda gua itu berempat, gua ngeliat bayangan itu karena menutupi tenda gua bayangan tersebut gitu. Nah akhirnya di situ kita udah mulai kecemasan. Gua di tenda gue ini aja nggak tidur, dan tenda-tenda senior lainnya pun nggak ada yang tidur. Untuk malam itu bisa bilang ronda lah ya, standby untuk ngawasin tenda-tenda yang masih pemula nih gitu, teman-teman yang lain, takutnya terjadi apa-apa gitu. Ya maaf apa ya, seperti kayak contohnya mungkin kesurupan, apa kenapa gitu ya bahasanya, atau kesambet gitu kan. Jadi kita nggak ada yang tidur semalaman bang, sampailah masuk jam pagi. Di pagi hari senior keluar, gue pun keluar untuk nyiapin sarapan segala macam, masak air, teman-teman semua gue teriakin. Kita saat itu bawa toa tuh bang, toa yang pakai baterai itu, yang warna putih. Itu kita teriakin, bangun, bangun, woy, bangun, emang di rumah lo gitu kan. Zaman dulu puter-puter iya, betul. Nah kita pakai itu, mereka pada keluar satu persatu dari dalam tendanya untuk menyiapkan semua lah tuh logistik mereka dikeluarin untuk dijadikan satu gitu. Jadi kita kebersamaan yang ada sih bang, kagak ada yang kita umpet-umpetin gitu. Banyak rame-rame, dikit pun rame-rame gitu bang. Zaman gue begitu, gue ngajarin teman-teman. Itu pun kita dapetin teori dari pelajaran dari senior-senior gue juga gitu. Nah akhirnya kita gegas untuk sarapan, sebagian nyiapin alat di depan tebing. Udah semua beres, tinggal melakukan tersing lah saat itu. Di jam 7:30 pagi, kita coba pemanasan dulu, olahraga, senam, segala macam di depan goa tersebut. Sampainya kita melakukan kegiatan aktivitas berolahraga gitu dalam ketinggian panjat tebing. Nah akhirnya senior nge-up duluan tuh bang, nge-up, dalam arti nge-up itu di teori panjat tebing itu maju duluan untuk menunjukkan jalur-jalur yang harus lu gapai sampai ke titik akhir gitu di tebing tersebut. Nah itu dibilai sama temen gue yang namanya Tupai. Pai, bilai gue pai, kata senior gue. Akhirnya senior udah pakai peralatan nih kayak sepatu, tali webbing, harness lah bisa dibilang gitu ya, dan lain-lain gitu peralatan tebing. Nah di situ senior maju ke depan tebing, udah ngiket harnessnya segala macam. Dia jejaki dah tebing tersebut tuh, pak, sampai di pertengahan. Kita semua nontonin tuh dengan posisi tuh duduk di tanah sembari begitu tuh, nontonin senior. Sekalian ngasih yel-yel buat senior agar tetap terus sampai ke atas gitu, melanjutkan jalur gitu kan, yang bakalan kita apalin nanti jalurnya buat naik gitu. Itu senior ngasih jalur, tak, sampailah di posisi tengah tebing nih, udah ketinggiannya kurang lebih bisa dibilang lebih dari 5 meter saat itu bang. Nah itu udah nyampe di ketinggian itu, di pertengahan jalur, ini senior gue sontak berhenti nih sembari pegangan. Ya bukan poinnya, kalau di tebing itu bisa dibilang kan karang semua bang, pegangan karang tuh, itu sembari lama lah di situ dia nahan dirinya gitu. Nah di situ gue langsung yang pada paham gitu kan soal teori itu, kok lu lama di situ, ada apa nih gitu kan. Dia kayak orang berpikir gitu bang, kayak orang ragu mau gapai karang yang di atasnya gitu kan. Ayo ale, ada yang teriak-teriak begitu kan teman-teman. Nah gue mikirin tuh, lama banget nih, ada apa nih? Ale gitu. Iya maksudnya ngasih support lah ke senior gitu biar terus gitu. Bukan belakangnya gol. Boleh juga tuh bang. Nah pada akhirnya senior tuh nge-up bang di situ. Dia tarik badannya ke udara, terus dia loncat tuh. Niatnya dia mau langsung ngambil gitu, ngeraih karang tersebut gitu, yang menurut dia tuh jangkauan. Dia dengan posisi nge-up, terus dia loncat. Ternyata di situ dia meleset bang. Kayak ada kalau pas senior sampai di bawah nih, ya riwayat cerita dia sih kayak ada yang nepak tangannya dia untuk tidak boleh megang karang tersebut. Oh, berarti itu udah tanda-tanda ya? Iya, jadi kayak ada yang nepak, langsung ke pontang-panting di udara. Badan senior gue sampai sini pada ngebesot-besot lah, luka-luka ringan gitu. Karena kan tebing itu kan, tebing batu itu kan iya tajam gitu lah, bebatuan gitu kan. Jadi ke pontang-panting gitu kan, di udara, sampai diturunin sama belayernya tuh. Pas sampai di bawah, kita coba untuk evakuasi lah ya, bisa bilang copotin peralatan dari pinggangnya tuh kan, dari harnessnya, biar dia bisa relax, kita bisa nyantai. Kita tanya, kok lu bisa bang? Ada hal apa gitu? Tahu dah, gue kayak ada, begitu gue udah mau nangkep
dinding itu kayak ada yang nepak tangan gua. Ya, di situ kan kita pada bingung ya. Iya. Sebenarnya mah kalau yang paham gitu ya, ya itu jangkauan gitu bang. Kok kenapa bisa meleset gitu, bisa lolos dari cengkeraman senior gua? Gua penasaran dong. Udah bang, lu istirahatin dulu, minggir dulu, obatin luka lu. Karena kita kan bawa obat-obatan lah gitu bisa dibilang ya. Nah di situ teman gue minggir, terus gue yang gantiin untuk melanjutin jalur tersebut. Balik lagi ke Tupai, teman gue tim belayer. Emang dia sakti belayer. Kalau dia yang udah ngebilay, kita udah pede aja gitu. Sakti. Sakti Mandraget. Iya, bukan keras sakti bang. Itu sunggokong. Nah, bukan yang ini kalau keras sakti mah. Gitu. Kan cari kitab suci dia. Betul. Nah dari situ gue coba untuk backup nih jalur tersebut untuk lanjutkan. Pai bilai gue, backup gue, siap Cil. Gue coba jalur itu. Sampailah gue di titik temu tempat senior gue cedera bang. Di tempat kejadian senior gue celaka. Sampai di titik itu gue berpikir, di sini nih tempat lo cedera, ada apa sih dalam hati gue gitu. Cuman posisi gue nggak, saat di tebing itu gue nggak mau loncat seperti senior karena balik lagi tadi senior gue udah apes di situ gitu. Jadi gue biasa doang gitu kayak Spiderman gitu, gue ngerayap. Pas sampai di titik karang yang harusnya dipegang senior gue udah up itu bang, udah gue tumpuk tangan gue di situ, peribahasa pull dalam kategori itu. Dalam hal kegiatan itu bahasanya pull gitu. Pull itu jadi kita tumpuk dua di batu karang itu bang. Itu gue lihat lubang kecil dengan bersemayam tuh binatang, bisa dibilang binatang buas ya, itu sebuah ular bang. Allah. Itu kurang lebih bisa dibilang lebih dari 2 ekor gitu di dalam lubang batu karang itu, di dinding tebing itu. Nah di situ gue langsung refleks, gue lepas tuh tangan gue ke udara, sampailah gue turun draktis tuh. Untungnya apa? Ya bilayarnya ini yang menyelamatkan gue karena dia udah cekatan gitu, si Tupai ini. Langsung diselek, kemudian dari full set, dari di fullnya dikunci, langsung diselek, kemudian dilepas set, sampai gue turun. Mau deket sama tanah baru dikunci lagi sama dia talinya. Jadi gue elastis, tali gue itu elastis banget, jadi membala gitu kayak karet. Diturunin pelan-pelan sampai kaki gue nyentuh ke tanah, jadi nggak cedera kaki lah bisa. Itu gue langsung laporan ke senior gue yang tadi cedera. Bang, umur lu panjang. Ketika tadi gue coba gambaran jalur dari lu, gue baca jalur lu yang barusan, pas di titik lu cedera itu ada lubang di karang kecil di atas, di dinding itu bersemayam binatang buas, yaitu ular. Ya bisa bilang lebih dari 2 ular itu. Senior gue langsung bilang, break-lah, udahan, jangan dilanjutin. Itu ularnya itu ular berbisa benar-benar. Ya kurang ngerti ya bang, karena di dalam dia posisinya di dalam lubang gitu. Cuman dia kayak lebih dari 2 ekor gitu. Cuman yang setahu gue namanya ular ya pasti buas lah gitu kan, beracun lah gitu kan, mematikan lah gitu. Nah di situ senior gue punya usul, break, jangan diterusin. Kayak lagi kurang bersahabat nih, alam gitu kata senior gue. Yaudah kita refreshing lah di sini. Seneng-seneng aja, nanti sore kita cabut balik banding setir ke Jakarta. Nah beberapa dari junior-junior gue nih, teman-teman yang saat itu ngikut komplain, nggak asik nih, belum nyobain, belum meraktekin gitu kan, belum puas nih, masa begini doang sih liburannya gitu kan. Akhirnya kita lempar lagi ke acara lainnya gitu, di dalam, tetap di dalam posisi dalam hutan itu gitu, cuman acara lain bukan panjat tebing gitu. Kita acara-acara di ya kecil-kecilan lah kayak kuis-kuis gitu, main kuis gitu, main nyanyi-nyanyi aja lah, bermain lah gitu kan. Kalau jawab bener 2 juta rupiah gitu. 3 sih bang, kalau 2 kekecilan. 3 juta. Undang gua. Nah oke bang, ini gue balikin lagi bang. Saat teman-teman lagi fokus bermain ke dalam gua tuh kan, hitung-hitung rekreasi lah mereka yang belum paham gitu kan soal alam tersebut. Nah, kita semua berunding sama senior. Gimana Min, kagak enak juga ya. Nah, gua nih yang punya pemikiran lain sama senior. Kalau lo kagak mau ngasih teori dasar ke teman-teman untuk melakukan panjat tebing, untuk mereka pahamin ilmu teori dasar tersebut, oke, cuman lebihin waktu jam pulang kita. Jangan nanti sore kita pulang. Besok siang kita pulang. Kita nginep semalaman lagi di sini. Gue bilang gitu sama senior. Beberapa senior ada yang keberatan, Bang. Lu gila kali ya, ngapain sih lama-lama? Lah, kok ngapain lama-lama? Kalau gue mikirnya gini bang, saat itu gue debat sama senior.
kesian teman-teman yang baru ngerasain hal seperti ini gitu. Momen-momen kayak begini. Mereka jarang dapetin kayak gini, camcer gitu kan, masuk hutan, tendaan, bikin api unggun. Maksud gue ngilangin ambeknya dia lah ya, putus asanya dia gitu. Maksudnya bukan putus asa ya, apa sih? Ya, ini acara nggak jadi, gagal, gini doang, nggak enak banget gitu kan. Biasanya kan anak-anak kan seperti itu tuh teman-teman. Akhirnya gue minta untuk putuskan pulang besok di jam siang. Kita bermalam lagi semalam di sini. Ya udah terserah lu lah kalau mau lu begitu. Lu kok yang paling paham karakter teman-teman anak-anak gitu kan. Kalau gue kan udah terlalu tua pada gitu. Cuman gue udah kalau mau begitu itu gue ikut aja. Itu kita lagi have fun lagi canda tawa segala macam, sebagian main sono main sini gitu kan, berkelompok sama teman-teman masing-masing. Masuklah tuh dari ini udah itu udah segala macam. Sore hari bang, kita lagi sibuk apa namanya kayak bakar-bakar sosis, bakso gitu kan. Kita bawa itu semua lah, perbekalan kita banyak saat itu bang. Bakar hutan gitu. ya. Wow, itu kebakaran ya. Kita nggak bisa keluar. Nah itu bukan pencinta alam bang, perusak alam. Nggak boleh itu. Nah akhirnya di sore itu datanglah nih, kemunculan tiba-tiba sosok mamang yang rumahnya kita numpang buat parkir. Dia pakai kaos kutang, tanpa pakai baju, dia pakai cuman kaos kutang, pakai celana bahan, compang-camping lah kayak habis pulang nani dari dalam hutan gitu. Itu dia bawa pacul sama pakai topi dia saat itu. Sorry bang, gue minum ya. Siap. Saat kehadiran mamang itu muncul tiba-tiba bang di hadapan kita semua, itu dia langsung bilang apa? Assalamualaikum. Lah kita kan sontak semua. Waalaikumsalam. Langsung pada salaman sama dia. Lah, Bang dari mana? Kagak kelihatan datangnya, Bang. Tiba-tiba udah turun aja gitu kan. Dia ketawa kecil, terus dia hanya bilang gini, "Belum ada pulang, udah sore gini. Pulang buruan, udah dimasakin sama Teteh." Gitu kata dia. Teteh ini istrinya. Pulang sana. Karena orang Sunda kita manggilnya kalau nggak bibi Teteh gitu. Oh, dikira ini ngomong Assalamualaikum gitu. Sampang simping. Gitu, Bang. Itu palang pintu. Gue tebakan gue hafal semua bang. Nih gue terusin jangan. Lanjut. Siap. Kita relax aja di sini. Siap bang. Nah dari situlah bang kemunculan mamang itu dengan tiba-tibanya ternyata itu juga amanat yang tidak enak. Ternyata di diri kita dan teman-teman semua yang ada di situ. Ternyata itu adalah amanat yang tidak mengenakan lah bisa dibilang di saat kejadian kemunculan mamang tersebut. Berarti udah punya firasat. Tapi kita semua itu kita anggap ya real itu si sosok mamang yang rumahnya kita tempatin buat numpang parkir gitu. Akhirnya dia bilang begitu, belum pada pulang udah sore begini udah mau gelap. Turun pulang, ayo makan udah dimasakin sama bibi. Nanggung mang besok aja agak siangan paling jam 10 kita packing sampai di situ sampai di rumah mamang jam 12. Aduh, udah sore juga kata dia. Kalau mau pulang ayo bareng kata dia gitu. Nggak usah mang, tuh tiba-tiba tuh langsung mamang jalan, pamit ke bawah. Yaudah, mamang duluan, iya mang, jalan. Kita kan nggak ada sugesti kemana-mana tuh, real itu mamang gitu. Kita lanjutin di malam hari bang, hura-hura segala macam lah, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi gitu kan, namanya di hutan kan nggak ada ngomelin bang. Ternyata itu pertemuan mamang itu, ya salah satu jalan buat kita ngerasa nggak nyaman di malam hari. Itu udah petunjuk lah, mungkin bisa dibilang. Kesalahan kita tuh harusnya kita pulang sore itu memang. Apa kata senior gue tuh ada benernya. Karena kepekaan gue lah gitu, kecerobohan gue ya bisa bilang ya. Itu jadi kita setak lagi untuk bermalam di situ gitu. Jadi senior hanya ngikutin. Tapi sama di dalam hati itu abang udah pengen pulang nggak? Enggak, jadi kalau gue mikirnya ke teman-teman, karena teman-teman takut kecewa gitu. Pulang dari sini takut kecewa. Tujuannya dari rumah berangkatnya ini, ternyata sampai di sini kan nggak jadi gitu. Karena ada hal-hal seperti itu, disuruh break sama senior kan. Akhirnya kita putuskan untuk ya main-main lah situ, hitung-hitung piknik lah gitu kan. Nah akhirnya gue minta semalaman lagi buat ngibur teman-teman yang pada kecewa gitu maksud gua. Emang dari beberapa senior nggak ada yang ngizinin awalnya. Cuman balik lagi kalau senior bilang, ya udahlah lu yang mungkin yang
lebih paham ke teman-teman karena memang seangkatan lo gitu kan. Kalau gue kan udah terlalu jauh lah umur gitu, jadi gue nggak bisa baca teman-teman kayak gimana gitu. Oke lah kalau lu minta semalaman lagi gue ikut lo gitu. Udah, nah kita saling backup doang di situ, saling jaga. Nah saat malam itu masuk, kita tambah jadi tuh acara camping itu tambah jadi kita tambah the best lah gitu. Kita teriak-teriakan, kita nyanyi-nyanyi, kita main ini main itu gitu. Nah di situ nggak disadarin tuh kisaran jam 11 malam itu sosok kayak gimana bang ya, dibilang wujud ya dia berwujud, cuman dia loncat bang sebanyak 3 kali, tak 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 langsung hilang. Kalau bisa digambarin mungkin itu yang dibilang sosok pocong, tapi singkat bang, dalam waktu singkat gitu, cuman durasi berapa menit itu dia loncat 3 kali hilang ke dalam hutan, di dalam kegelapan. Itu abis dengan posisi logika yang parno lah saat itu ya, malam itu. Gua nyalain headlamp, gua nyalain senter-senter yang lain untuk ngezoom ke arah posisi makhluk tersebut. Itu hilang. Itu hampir semuanya ngelihat. Hampir semuanya. Cuman yang ngadep ke hutan ya, kan kita bikin lingkaran tuh. Yang ngadep ke hutan tuh setengah dari semuanya itu melihat bang, termasuk senior. Itu langsung ngambil semua di bawah tanah ini kan kita geletakin tuh headlamp, lampu headlamp yang kotak yang berkepala, terus senter biasa. Itu kita center kita zoom tuh ke arah yang kita lihat penampakan tersebut. Itu hilang bang, kagak ada. Itu di situ udah mulai sugesti parah dah, parno abis-abisan kita, merinding bulu kuduk kita. Tambah lagi bang, ada yang frontal awalnya dari pihak cewek nih, Biasanya sih. dari kaum Hawa. Kok di hutan kayak gini bang? Karena mungkin saking kita enakin gitu dalam seharian full itu kan, saking kita enakin bercandanya, dia lupa diri bang. Dia langsung teriak, kok di hutan kayak gini kalau bermalam nggak ada kesurupan ya? Astagfirullahaladzim. Biasanya ada aja bang hal-hal kayak gitu. Itu ngomong sembarangan. Iya, ya nggak tau lah itu apa yang terlintas lah saat itu di pikirannya sampai dia ngucapin hal itu gitu. Nah di situ kita semua diam, cuman senior yang ngebantah itu, yang motong omongannya dia. Ra, jaga omongan lu, kalau nggak dijaga lu masuk tenda sendirian. Yang lain biarin masih tetap bermain di luar. Kalau lu udah ngantuk lu istirahat aja. Ah, lu pada gitu aja pada marah bang, gitu kan. Gue cuma bercanda gitu kan, nggak ada maksud lain dari semua omongan gue. Akhirnya senior ngademin pertengkaran itu, beberapa senior udah break masuk tenda, alat masukin cil ya, kayak seperti gitar, harmonika gitu kan, kita bawa masukin semua, masukin dalam tenda maksudnya gitu, karena takutnya di luar kena embun apa gitu kan, jadi basah gitu kan. Itu kan hal-hal yang bisa dibilang tepok lah ya, sangat inilah rentan ya kan, kalau kena air apa gitu. Gitar kan sayang kalau kena embun ngangkat. Kita masukin tuh semua ke dalam tenda, kita tidur pada itu. Nggak terjadi tuh hal-hal yang tidak diinginkan bang sampai masuk pagi. Di pagi hari itu kita prepare bang, bongkar tenda, sebagian bikin sarapan ringan lah ya bisa bilang ya. Kita bawa bubur saset tuh bang, yang beli itu kan ada tuh bubur siap saji, tinggal seduh air panas. Kita beli itu sebanyak mungkin, kita bagiin teman-teman seporsi. Nah sebagian lagi bongkar tenda lah gitu untuk packing ke dalam carrier, ngelipet-lipet jaket segala macam. Nah itu siap pulang kita bang saat pagi itu. Pas turun dari hutan itu langsung ke jalan raya, cuman jalan rayanya itu jalannya bebatu bang, batu-batu kapur gitu bang, karena itu jalur tronton lewat buat lah ya. Iya, buat ngangkut bebatuan tebing-tebing yang dibom-bomin di situ bang, untuk diangkut gitu buat penebalan aspal, peluasan jalan gitu bang. Nah akhirnya kita di situ setak tuh bang, dari dalam hutan kita keluar, di jalanan itu kita setak nunggu tronton yang lewat untuk kita nebeng lah bisa dibilang gitu. BM. Kalau anak dulu BM gitu. Anak dulu bang ya. Iya. Anak zaman belum ini. Siap. Daun birakadi. Paham. Nah sampai akhirnya tuh ada beberapa tronton lewat. Dia kan trompetnya gede tuh, klaksonnya tuh bang di atas pala tronton tuh kan. Wung gitu kan. Nah itu dia udah paham kalau banyak anak-anak muda yang baris di jalanan tuh pakai keril, itu tandanya lu numpang sama gua gitu. Jadi dia nggak pakai kita palang kayak anak STM mau tawuran gitu bang, kita malang mobil dulu gitu, kagak usah
Itu tawuran. Iya. Pengalaman ya bang. Iya. STM kayaknya. Nah itu dia udah paham. Jadi kita dibantu oleh supir-supir tronton itu. Dia langsung ngerem, hampiri kita langsung dikasih tumpangan tersebut. Kebetulan tronton itu saat itu kosong gitu. Kagak mengangkut batu-batu kapur itu. Akhirnya kita naik 2 tronton, kita bagi 2 tim kita. Naiknya juga cukup sulit, trontonnya gede gitu kan, baknya. Nah, kita naik, sampailah kita di aspal. Udah mendekati jalanan aspal tuh, baru tuh nggak jauh dari rumahnya si Mamang yang kemarin sore kita temukan di dalam hutan, gitu, di depan tenda kita. Sampai kita pada turun, loncat, ya kan, main backup-backupan. Kalau yang cewek kan ribet dia kan, turunnya. Nah, kita masuk tuh ke rumah Mamang, ke halamannya. Assalamualaikum. Disambut sama si Teteh tuh, si Bibi. Waalaikumsalam. Lu ngomong semalaman, nggak tuh 2 malam, gimana sih gitu kan? Apa masa kemarin nggak kemakan gitu kan? Jadi di dalam hutan itu selama itu 2 malam? 2 malam jadinya bang. Kan gue minta semalam lagi gitu kan, untuk menghibur teman-teman niat gue gitu kan. Yang takutnya mereka nanti kecewa gitu kan, cuman begini doang nih acara gitu kan. Akhirnya sampai rumah Teteh sempat ngedumel kecil lah gitu, sempat bercanda. Udah nyiapin makanan, nggak kemakan gitu. Kirain pulang sore kemarin, nggak taunya nyambung lagi semalam di atas. Gimana pelatihannya? Gimana teorinya? Nggak kesampaian teh, karena ada nih abang ini cedera, si Teteh udah akrab tuh sama senior gua. Aduh, emang lagi ngeri di situ mah gitu. Belum lama, belum sebulan gitu, baru beberapa minggu kemarin ada juga yang kejadian patah tulang ekor, putus tali gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu si korban selamat, langsung dilarikan ke rumah sakit gitu dengan cara ditandu sama temen-temennya gitu. Nah, Teteh baru cerita itu ketika kita nyampe gitu dari camping kita itu. Sebelum kita itu semua, pas awal kita berangkat si Teteh belum cerita gitu. Nah, pas kita bilangin ada terjadi ini masalah ini, karena jadinya kita nggak nerapin teori dasar panjat tebing lah kepada teman-teman, ya karena ada terjadi ini sampai cedera senior kita. Si Teteh baru ngomong sebelum kalian kemarin juga belum lama, belum ada sebulan, beberapa minggu yang lalu ada kejadian gitu, patah tulang ekor. Cuman alhamdulillah selamat korbannya, dibawa ke rumah sakit langsung. Nah, cerita seperti itu, si Mamang keluar nih dengan posisi ya namanya orang di kampung ya, bisa dibilang bukan ya orang di kampung, jadi mungkin dia sering kegerahan atau habis pulang nani gitu ya, cocok tanam. Dia pakai kaos kutang itu, pakai celana bahan, pakai gendongan anak bayi tuh, gendongan kain yang batik. Itu ngegendong anaknya yang usia 3 tahun, lagi rewel nangis mulu perempuan. Sembari megang kipas kayu. Iya. Kalau kata orang Sunda mah ihit. Oh ihin ya, gue nggak ngerti deh. Iya, lu paham ya bang ya? Kalau gue taunya kipas kayu. Kalau kipas kayu kan lu langsung hafal tuh kan. Karena kipas kayu itu orang-orang dulu deh tuh. Berarti orang dulu. Orang dulu kita. Orang sekarang nggak kenal. Siap. Nah, ini gue balikin lagi bang. Setelah si Mamang keluar ke teras tuh di halamannya, nemuin istrinya sama nemuin kita orang, nyambut lah ya kedatangan kita tuh pulang dari hutan, sembari ngipasin anaknya yang lagi rewel, lagi sakit panas. Ampun, baru dateng, baru pulang, baru turun, kemana aja, betah di atas gitu katanya. Kita ketawa-tawa kecil, wah sedih deh mang kalau ceritain, banyak yang ngobrol begitu kan, so akrab teman-teman yang baru kenal. Kalau ceritain sedih lah di dalam gitu kan, di atas ya memang lagi banyak inian, gangguan kata dia gitu. Mamang kemarin dari atas habis ngapain? Si Teteh ini langsung teriak ke teman-teman gue yang junior, hush, dari atas, orang dari kemarin-kemarin nggak kemana-mana, dari kalian baru datang. Berarti yang dilihat itu tuh bukan si Mamang itu? Wallahualam. Oh. Nah itu pas si Teteh ngegubris omongan, motong teman-teman gue itu omongannya tentang si Mamang. Mamang kemarin di atas turun ngapain? Habis ngapain gitu. Si Teteh ini langsung ke teman-teman gue ini, hus, barangan, dari kalian datang sampai sekarang kalian pulang, si Mamang nggak kemana-mana, jagain motor tugasnya. Takut ada yang hilang, Teteh disalahin di sini gitu kan. Kan kalian pulang jauh ke Jakarta. Itu kita sontak langsung deng. Darah kita kayak dari pala nih turun drastis bang. Kita salaman, kita ngobrol. Di alam kita salaman ngobrol, malah dia nyuruh bareng pulang saat itu. Nggak habis di situ bang.
Bibi jangan bercanda, kata yang lain-lain nih, yang cewek-cewek. Orang kita semua kok ngelihat ngobrol sama mama sempat salaman satu-satu. Bibi mama nggak kemana-mana, kata si Bibi. Dipotong omongan itu, perdebatan itu sama senior gua. Udah. Sekarang saya mau tanya. Sosok nenek-nenek bungkuk, posisinya begini-gini, gambarannya dia gendong kayu ranting, Bi. Kata si senior. Itu siapa? Yang ngelihat siapa? Kata si Bibi. Semua. Karena lewat. Itu awalnya beberapa perempuan nih, rombongan ada yang takut. Lagi nyari kayu ranting, ditemenin sama nenek-nenek itu yang sedang nyari ranting juga di dalam. Saat kita ngumpulin ranting nyuruh ngumpulin ranting buat buat bikin api unggun. Buat malam hari. Ya Allah, kata Bibi. Kejadian. Kesampaian maneh pada. Si Mamak langsung bilang, Ambu, jangan diterusin. Kita semua penasaran. Si Bibi gue rangkul karena kita udah akrab. Bibi, duduk, Bi. Maksudnya, tadi apa sih, Bi? Soal nenek-nenek itu kesampaian, kejadian. Maksud Bibi apa? Terus kenapa Mamang kok motong omongan Bibi untuk cerita lebih lanjut? Duduk deh di balai. Di sana Mamang nyediain balai-balai kayu lah dari bambu gitu kan, lebar-lebar. Itu banyak juga buat kita pada ngeres lah, pada istirahat gitu kan. Orang gini. Iya lah, belonjor kipas kayu. Mungkin aduh, nggak ada duit ini gue ya. Oke. Nah, nggak sampai di situ ternyata, Bang. Si Bibi ini langsung ngebuka soal wujud nenek-nenek tersebut. Hal yang paling menjadikan dan menyakitkan, bikin kita kaget semua, Bang. Diceritain tuh panjang kali lebar soal riwayat nenek-nenek tersebut ke kita semua, Bang. Gini ceritanya, Bang. Bibi bilang ke kita semua, si nenek udah meninggal 3 tahun kurang lebih lamanya. 3 tahun? Dan si AA sama rombongan, dia manggil AA ke gua sama teman-teman. Dan AA sama rombongan, ini orang keempat yang nemuin sosok nenek itu. Karena gini, semasa hidupnya nenek, dia sendiri dalam satu rumah. Emang nggak punya anak, Bi? Ada anak laki 2, udah tua, udah bapak-bapak lah gitu. Misalkan, kata si Bibi. Dan dua anaknya ini beberapa dari supir kontainer yang sering lewat lalu lalang jalur ini, bawa puing-puing batu. Loh, kalau kerjanya di sini, kenapa kagak mampir, Bi, ke rumah orang tuanya? Sedangkan si nenek itu udah nggak punya suami kan, Bi, tinggal sendiri. Iya. Kenapa anaknya nggak pernah nengokin orang tuanya? Ya nggak tahu. Cuman selama nenek hidup, itu makan sehari-hari dikirim sama si Bibi dan tetangga-tetangga lain. Jadi rumah di daerah sana agak jauh, Bang, jaraknya. Ini rumah, sawah, terus rumah gitu. Si nenek sering dikasih pangan tuh sama si Bibi. Setiap jam makan siang nih Bibi matang masakan, bawa lauk pauk lah gitu ya, sama nasi. Itu buat si nenek. Ntar ada juga dari tetangga yang lain. Jadi itu selama hidupnya itu nenek tersebut itu nggak pernah dilongok sama anaknya? Nggak dirawatin, nggak dilongok, nggak dirawatin, nggak dikasih uang, kagak diurusin. Yang ngurus itu tetangga. Nah, jadi si nenek ini masa hidupnya mungkin bisa bilang karakternya ya, ceritanya si Bibi yang kita semua dengar nih ya, dia dikasihanin sama tetangga, Bang. Dianterin makanan, lau mateng gitu kan. Paling kagak ya lau mateng lah gitu buat dia ganjel perutnya gitu sehari-hari. Itu dikirimin sama beberapa tetangga termasuk si Bibi. Karena dia ya udah tua rentan gitu. Jadi tetangga tuh pada kasihan lah, nganggap orang tua sendiri gitu, bukannya apa-apa gitu. Jadi sering banyak yang ngirimin gitu, dikasih dari tetangga. Nenek ini memang orangnya kuat. Tuh setiap dia dikirimin, dia kagak mau tuh balikin piring kosong. Jadi gunanya ranting-ranting tersebut, zaman nenek itu masih hidup, orang-orang di situ termasuk si Bibi ini masih ada orang tuanya dulu masak tuh menggunakan kayu bakar. Jadi ranting itu yang dikasih buat tetangga.
Abang nih ngirimin ke rumah nenek-nenek itu nasi nih 1 porsi misalkan, diganti pakai kayu. Nggak mau begitu aja dikasihanin orang, Bang. Dia tuh kayak contohnya abang ngasih lauk pauk lah ke dia ya. Nenek-nenek itu mengganti lauk pauk abang, membayarnya dengan kayu bakar, ranting-ranting pohon itu yang buat dijadikan kayu bakar. Jadi dia nggak mau gratis begitu aja dari tetangga semua yang pada kasihan sama dia. Itu hebatnya nenek-nenek itu. Sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia di dalam rumah yang ya bisa bilang cukup rapuh sih, Bang. Soalnya gini, Bang. Saat si Bibi ngebilangin itu, kita semua penasaran dengan rumah sekarang nenek-nenek seperti apa rumahnya. Karena udah nggak ada yang nempatin kan. Itu gue ngelihat langsung ditunjukin sama si Bibi, dianterin sama si Mamang juga. Itu rumah almarhumah, rumah beliau. Itu udah miring pondasinya, Bang. Dan rumahnya itu ketika gue dorong pintunya udah jatuh, udah rubuh. Itu udah sarang laba-laba semua. Itu meja masih ada, meja kayu, bangku kayu panjang masih ada, kayak balai gitu, Bang. Sama kendi itu dari tanah liat. Itu yang gue gambarin. Lantainya itu belum dipelur, belum dikeramik, masih tanah merah, Bang, lantainya. Tidurnya cuman balai, nggak ada tuh penghangat balai, seperti kasur busa atau kapuk. Cuman balai doang digelar pakai tikar. Itu masih ada di situ, cuman udah debu mulu, Bang. Itu rumahnya mungkin kena angin rubuh udah. Orang udah miring. Itu dari bambu semua atapnya, Bang. Samping sudut kiri itu tembok sampai retel L lah, itu batako kuning, samping itu bilik. Samping sebelah kanannya tuh bilik semua, ditutupnya pakai yang kerai bilik itu. Di situ gue langsung ngegambarin sosok nenek-nenek itu masih ada di rumah itu. Sakit, Bang, dalam hati gue. Saat beliau masih hidup, beliau mungkin kurang enak badan, posisi tempat kayak begini, ditambah anak-anaknya nggak ada yang peduli, nggak ada yang pernah jenguk, nggak ada yang nyayangin. Sampai gue akhirnya pegang pundak Mamang, sembari ngeluarin air mata tuh sama teman-teman. Bang, Mang, mau tahu makam nenek ini di mana? Sampai akhirnya kita dituntun tuh buat ke makam nggak jauh dari rumah itu, cuman naikin bukit dikit. Pemakaman orang-orang kampung situ. Kalau saya bilang pemakaman umum lah gitu. Itu dengan tanah yang rata, tanpa gundukan, terus batu nisannya hanya batu kolar. Mana, Mang? Iya, makamnya. Getar lagi hati gue, Bang. Air mata berlinang semua sama teman-teman. Termasuk yang junior-junior, yang cewek-cewek. Nangis sampai sak-sakan. Itu tanah makam udah rata, nggak berbentuk makam. Nggak guntuk begitu tanahnya. Udah rata. Cuman yang dipahamin sama si Mamang, itu batunya doang, batu nisan, batu kolar. Ini makam nenek-nenek. Nenek-nenek yang kamu temuin di gunung itu, yang di hutan itu ya ini. Makanya itu langsung gue punya inisiatif. Gue bisikin senior, Bang, lu masih megang saku, megang uang di saku. Kenapa, Mi? Kenapa, Cil? Gue mau bikin kolektifnya sama teman-teman. Itu langsung gue senggol satu-satu, gue kelilingin dengan gue modal duit goceng. Yang masih ada uang lebih bagi gue dong. Itu nguarin yang 10.000, yang 20, yang 15, yang ceban. Itu gue kumpulin, Bang, duit itu buat beli pasir, buat beli bata merah, semen, kiloan kita beli semua, pakai motor itu pulang dulu ke rumah Mama. Sebagian tunggu di situ. Itu kita kerja bakti untuk ngerapihin makam tersebut, agar jadi layak seperti makam-makam lain. Itu posisi pinggirannya gue lingkarin, itu gue bikin kotak gitu, pakai bata 3 tumpuk bata merah, gue kelilingin 3 tumpuk bata merah. Bikin adukan bareng-bareng, minjem alatnya Mamang tuh, pacul, sendok semen. Terus dianterin ke material, belanja gini untuk bagusin. Terus namanya si Mamang kan mungkin ya, kalau orang-orang sana kan mungkin ilmunya banyak lah bisa bilang ya. Pikirannya panjang gitu. Jadi sisa-sisa dari bikin sampingan makam itu, bekas adukan masih banyak, itu dibikin batu nisan sama Mamang. Dibikinin kotakan batu nisan, dikasih nama, si Mamang tahu lah bisa dibilang nama almarhum nih, almarhumah ini, si nenek.
namanya, bintinya gitu kan, tanggal meninggalnya, tanggal lahirnya. Karena punya cerita mitosnya orang tuanya si Mamang ini itu dulunya temen dekat sama almarhumah, sama si nenek. Nah dari situ bang, kesimpulannya gue ngambil pelajaran yang bener-bener gue dapetin tuh dari sosok nenek-nenek tersebut. Oke, dia udah beda alam sama kita. Cuman gue bersyukurnya apa? Ini rezeki buat gue. Nenek-nenek ini maksudnya dibilang rezeki gini bang. Tanpa kemunculan beliau, kita nggak mungkin bisa kerja bakti sejauh ini. Yang kita tahu cuman naik gunung, panjat tebing, senang-senang, camping. Tapi kita nggak ada hal sosial di balik semua ini. Nah itu salah satu yang jadi pelajaran dalam diri gue ya sampai saat ini ya, kenangan banget itu. Ini salah satu perjalanan seneng gue sekaligus beramal. Dalam arti beramal kita sama-sama inilah ngerasa bang, benar-benar dari ditunjukin sama si Teteh sama si Mamang rumah almarhumah posisinya seperti ini. Gue gambarin ketika dia masih ada gitu, almarhumah ini masih ada. Ya Allah, dengan rumah yang ala kadarnya gitu posisinya ya, bangunannya belum bocor, belum lagi musim hujan. Jadi alasnya tuh bawahnya tuh ya bener-bener nggak ada apa-apa bang, cuman tanah aja, tanah merah gitu, cuman udah keras. Itu rumah, di dalam rumahnya itu tanah merah, bukan peluran, bukan keramik, tanah merah. Karena sejarahnya Mamang dulu katanya pernah sama warga sekitar kerja bakti untuk ngebangun, ngerapihin, paling kagak lantainya mau dipelur, cuman nenek-nenek itu nggak ngizinin, biar begini adanya. Saya punya anak kok 2 dulu sejarahnya, kalau dia ingat pulang pasti dia ingat rumah. Jadi mau nenek-nenek anaknya yang benerin, pakai uang anaknya gitu, bukan uang belas kasihan dari warga gitu. Dia cukup keren sih buat gue gitu. Beliau masa hidupnya memang dikasihanin banyak orang, tapi beliau nggak cuma-cuma gitu. Dia nggak mau mulangin piring dengan piring keadaan kosong dan bersih doang gitu. Yang cuman dia habis makan dikasih orang, dicuci terus dipulangin gitu kosong. Nggak begitu. Jadi karakter nenek itu nyari ranting itu bukan buat dia masak, karena dia udah nggak bisa masak. Dia nggak punya apa-apa. Warga sekitar. Jadi buat timpal balik gitu. Buat timpal balik bang. Jadi peribahasa lu bagi, gue kirimin lagi gitu. Gantian gitu. Dia setiap sore kegiatannya nyari ranting. Dari siang dia jalan, pulang sore udah mau maghrib. Kata si Mamang tuh. Dia nggak pernah bawa senter. Begitu keluar hutan, dia cuma minta bantuan dari tronton-tronton sekitar. Yang mana mungkin dalam hati kecilnya dia berharap ketika gue jalan kaki memasuki kegelapan, maksudnya udah maghrib kan gelap di tempat-tempat kayak gitu. Lampu-lampu mobil tronton itu, dia berharap mungkin dari hati kecilnya, mungkin ya, itu salah satu mobil yang dibawa sama anak gua. Jauh loh bang, gua masih muda. Ya setengah jam, 1 jam lah kurang lebih. Jalan kaki dari rumahnya Mamang ke alam itu, ke hutan itu. Itu makan waktu 1 jam. Ini seorang sosok nenek-nenek bungkuk, gendong ranting gitu di sampingnya. Jalan sampai ke rumah. Yang mana rumahnya itu lebih jauh rumah dia sama rumah Mamang. Ya itu sih buat gue ya pengalaman yang benar-benar the best lah buat gue, pelajaran banget gitu. Ini juga cerita pernah gue ceritain di channel gue sendiri Bang Timur Misteri, dan beberapa komentar tuh dari temen gue, senior-senior gue yang ada dalam cerita ini, ya itu mengiyakan dan malah pengen lagi datang ke sono. Apa rumah nenek itu masih ada atau udah rubuh, udah hancur, udah rata sama tanah? Ya karena memang tiang-tiang itu bukannya balok-balok gede atau kaso gitu, ya hanya bambu rumah zaman dulu bang, dan dalam itu pelataran cuma tanah, bukannya peluran atau keramik. Cuman komen-komentar itu yang gue cerita di Timur Misteri di channel gue sendiri ya, teman-teman banyak nih pengen datang ke sana, pengen satu lihat rumah itu, kedua pengen ziarah ke makam nenek. Ya karena ada sabab musababnya jadinya bang gitu. Yang dibilang rezeki ya itu, karena kita tuh beruntung ditemukan sama nenek-nenek itu. Ya mungkin ini jalannya, nenek itu minta tolong untuk tengokin makamnya, rumah terakhirnya gitu, agar layak ya benar-benar jadi rumah terakhirnya. Karena di masa hidupnya mungkin dia jalanin hidup udah pahit gitu, dengan rumah rombeng, reot gitu kan, sampai
di akhir hidupnya, di kematiannya, ya itu rata tanah makamnya bang. Kagak, ya lo lihat dengan pandangan mata, kagak nyata kayak makam. Jadi rata tanahnya bang. Makanya disitu gue punya inisiatif banget gitu. Gue pengen buat ngebagusin ini, walaupun ya nggak bagus-bagus amat lah, asal layak kayak seperti makam gitu. Ditunjuk sama mamang, ini makamnya, bener ini makamnya. Ya udah gue kolektif sama teman-teman. Patungan kalau masih megang duit. Karena udah duit buat apa, orang kita udah mau pulang. Paling sisain gitu buat patungan bayar makan sama parkir di rumah bibi. Masih ada uang sisa baru ngumpulin, udah beli semen, beli pasir sekarung gitu kan, beli semen kiloan. Udah kita minjem peralatan, mamang bantuin sama ponakannya apa adiknya mamang gitu. Orang tua juga itu bantuin. Kerja bakti kita di makam itu, Bang. Bikin lingkaran, kita kotakin tanah itu ya selayaknya makam. Kita tumpukin batu bata merah itu kelilingin. Kita bikin adukan. Terus kita uruk lagi pakai tanah, kita tinggiin, kita bentuk makam tengahnya. Tancepin sama adiknya mamang tuh dipatok batu nisannya tuh di badannya, di depan batu nisannya ini apa pohon Kamboja gitu. Tanemin sama dia. Layak di makam. Di situ ya mungkin segitu aja cerita gua kali ini, Bang. Dan gue sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kelebihan dalam cerita gue ini, karena balik lagi ya gue kancil, hanya manusia biasa. Bukan yang mencari timun. Iya. Udah taubat ya. Siap bang. Gini bang, gue mau nanya. Siap bang. Itu selama namanya cewek itu ngelihat sosok nenek tersebut, itu pas lagi apa itu? Pas sosok teman gue ini ngelihat nenek itu, yang tadi gue bilang bang, kembali lagi. Jadi saat dia memberanikan diri, dia minta sama senior sama teman-teman saat kita lagi pada sibuk nancepin tenda, masang tenda, bang gue ke dalam ya sama beberapa teman itu, kalau nggak salah 2 atau 3 perempuan, untuk nyari ranting buat kayu bakar nanti malam. Akhirnya kita pada ngacungin jempol. Berawal dari situ dia ke dalam. Belum cukup banyak ranting yang dicari sama dia, itu dia bentrok sama nenek-nenek lagi nyari ranting. Jadi merasa ketakutan kali ya? Dia kaget dengan posisi bungkuk, postur badannya, dia kaget, dia langsung cabut. Dia lari sekencang-kencangnya sembari teriak. Dan itu belum jauh dari tempat kita nancepin tenda. Itu dari tebing ke rumah nenek tersebut itu jauh atau? Jauh banget. Kan dari tebing kalau kita turun ya, dari dalam hutan itu kita turun ke rumah mamang aja kisaran ya, kurang lebihnya 1 jaman lah. 1 jaman. Nah itu dari rumah mamang ke rumah nenek itu cukup jauh. Gitu. Kuburannya di samping rumahnya atau? Agak jauh juga bang. Agak jauh juga. Dia kayak bukit gitu lah, ngelewatin bukit gitu, tanah merah. Itu baru ada makam-makam orang kampung situ mungkin, karena banyak beberapa makam situ. Oh, satu lagi nih bang. Siap bang. Selama abang namanya ngebenerin itu makam nenek tersebut, itu ada nggak anaknya gitu yang nongolin diri? Nggak ada bang, udah nggak ada. Anaknya nggak sama sekali? Nggak ada. Jadi udah kita kerja bakti tuh, ya teman-teman nih, rombongan gua, ya sama si mamang, bibi, sama adeknya lah, adeknya apa ponakan mamang gitu, orang tua juga. Itu yang ngebantu. Yang ngebantu kita di pemakaman itu. Jadi ya segitunya lah. Pokoknya intinya kerja bakti itu ya semau kita gitu. Karena ya memang benar-benar terketuk bang, maksudnya sedih gitu bang. Ya ini orang tua loh gitu. Umpama orang tua kita diginiin ya gimana gitu kan. Dan alhamdulillahnya sih nenek-nenek di kampung, nenek itu ya di kampung itu maksudnya banyak yang sayang sama beliau saat beliau masih hidup gitu, masih panjang umur. Dalam arti sayang, banyak yang peduli gitu sama nenek. Warga sekitar gitu, nggak ada yang sebel, nggak ada yang benci. Biasanya kan ada orang miskin atau orang susah, kumuh, dijauhin sama tetangga biasanya gitu kan, apalagi zaman sekarang gitu bang. Iya. Nah ini di kampung tersebut ya nenek itu sangat dirangkul sama warga. Solidaritas. Betul. Ya itu gue ngegambarin basically gimana ya di saat nenek masih hidup, ya udah berkucur air mata ketika melihat rumah. Sob, gimana ceritanya? Cukup menegangkan kan? Buat kalian semua yang ingin hadir seperti Bang Kancil ini, bisa DM ke Instagram gua Rizky_Sadzali. Bagi lo, kalian semua yang suka dengan video kita, tinggalkan like dan komen. Jangan lupa juga di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih juga buat Bang Kacil. Siap bang. Yang udah gua boleh menyaba di studio ini ya. Nyaba nih. Keren juga bahasa lu bang, nyaba. Nyaba. Iya.
yang udah berbagi ceritanya, pengalaman misterinya ke channel gua. Siap, Bang. Sekali lagi banget gua terima kasih banget. Siap, Bang. siap, Bang. Oke sob, sekian dulu cerita kali ini. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Tuh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.